yang kalau kita doa itu tidak akan pernah tertolak. Apa 5 malam istimewa yang kalau kita doa tidak pernah ditolak? Yang pertama, awwalul lailatin min Rajab, malam pertama Rajab, ini sudah selesai. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, insyaallah Kamis malam Jumat besok. Yang ketiga, walailatul Jum'ah, malam Jumat. Jadi nisfu Sya'ban tahun ini bertepatan malam Jumat, jadinya double. Malam nisfu Sya'bannya istimewa termasuk waktu mustajab, malam Jumatnya juga mustajab. Makanya di eman-eman kalau bisa kalendernya dikasih bulatan merah, jadwal-jadwal yang ada pada waktu itu kalau bisa dihindari. Khusus malam Jumat kita kemudian bisa kumpul di masjid dan kemudian melakukan istighosah dan lain sebagainya. Budaya istighosah malam nisfu Sya'ban itu sudah berlangsung di zaman tabi'in. Itu malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam, kalau kata Rasulullah, syahrun turfa'u fihil a'mal, malam rapotan kita itu diangkat ke langit. Jadi manusia itu punya rapot, meskipun rapotnya kita nggak tahu, karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, kecuali di tangan kanan dan kirinya sudah siap malaikat raqib atid yang siap mencatat. Nah, kita itu punya catatan. Catatan rapot kita itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Yang harian itu setiap maghrib dan subuh itu diangkat ke langit. Untuk yang mingguan itu hari Kamis. Makanya Rasulullah ketika ditanya kenapa kok puasa Kamis, jawaban beliau, karena pada hari Kamis amalku diangkat ke langit. Aku pingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Itu Kamis, itu rapot mingguan. Ada rapot tahunan. Rapot tahunan itu adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi gampangannya nisfu Sya'ban itu kalau bahasa orang sekolah rapotan tahunan. Ganti rapot itu malam nisfu Sya'ban. Makanya ulama-ulama kita kenapa malam nisfu Sya'ban itu diisi baca Yasin, supaya kalau jenengan punya rapot baru isine iku ndak abang. Jadi minimal rapot pertama itu, halaman pertama itu ndak abang. Kenapa? Karena dalam Islam hitungan hari itu mulai maghrib. Makanya rapotannya di Sya'ban itu maghrib kita baca Yasin, supaya minimal depannya itu ndak merah. Oke. Jadi rapot pertama kita itu isinya adalah baca Yasin, baca istighosah. Pun itu malam nisfu Sya'ban. Pun untuk puasa Sya'ban itu Rasulullah SAW hampir 1 bulan penuh. Jadi Rasulullah itu hadis riwayat Imam Bukhari, kalau puasa Sya'ban itu hampir 1 bulan penuh. Yang kedua, nisfu Sya'ban itu bulan sholawat. Ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turunnya pada bulan Sya'ban. Makanya kata ulama di bulan Sya'ban itu yang perlu ditingkatkan adalah bacaan sholawat. Jadi jenengan di bulan Sya'ban nanti kalau yang bisa sholawatnya ditingkatkan. Itu Sya'ban. Pun itu bicara tentang Sya'ban. Kita hari ini akan membahas tentang Ramadan, supaya nanti kita bulan Ramadan sudah siap dengan ilmu. Ibarat orang perang, sebelum perang itu senjatanya sudah disiapkan. Orang yang dungu itu adalah orang yang perang, ketika perang baru nyari senjata. Musuh sudah mau ngebom, kita masih baru nyari senjata. Artinya orang yang cerdas itu sebelum perang mempersiapkan senjata. Kita sebelum Ramadan ibadah itu persiapan ibadah apa saja itu harus tahu. Makanya kita akan mempelajari dalam pertemuan sebelum Ramadan ini tentang fikih Ramadan, fikih puasa. Ini kalau di Baitur Razak saya sampaikan 4 kali pertemuan. Sepertinya kita hanya 2 kali sebelum Ramadan, maka nanti banyak keterangan yang saya
saya skip mungkin ya. Ada beberapa keterangan yang akan saya skip. Bon. Para jamaah yang saya hormati, ini keutamaan Ramadan. Rasulullah mengatakan atakum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla siyamah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa, tuftahu fihi abwabus sama. Di bulan Ramadan pintu-pintu langit dibuka. Rahmat Allah dicurahkan ketika bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan yang nakal itu kemudian dibelenggu. Lillahi fi lailatun khairun min alfi syahr. Allah memiliki satu malam itu lebih berharga dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Kata Rasulullah, orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, pasti di bulan lainnya tidak bisa dapat kebaikan. Orang kalau di bulan Ramadan tahajud saja nggak pernah, apalagi selain Ramadan, pasti subuhnya hilang. Orang yang di bulan Ramadan saja tidak bisa khatam Al-Quran, apalagi selain Ramadan. Makanya kalau bisa Quran-Quran yang di atas lemari itu diturunkan sekarang. Mungkin persiapan untuk khataman Al-Quran. Karena apa sih, banyak di antara kita yang Qurannya itu selalu baru. Saking tidak temani diwoco. Debune lebih tebal dibandingkan debu sepatu kita. Ini bulan Ramadan. Di hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisal. Umatku oleh Allah diberikan di bulan Ramadan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama, khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Tapi yang perlu dicatat, bau mulut orang puasa di sisi Allah, bukan di sisi tetangga dan saudaranya. Jadi jangan sampai nanti bulan Ramadan tebar minyak kasturi. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Orang yang puasa Ramadan, kalau puasanya benar, sunnah-sunnahnya dilakukan, syarat rukunnya terpenuhi, maka malaikat akan membacakan istighfar mulai subuh sampai waktu buka. Masya Allah. Jangan kalau istighfar sendiri itu belum tentu diterima. Karena istighfar kita itu sering perlu diistighfari, taubat kita perlu ditaubati. Tapi kalau yang membacakan istighfar malaikat itu sudah hampir bisa dipastikan diterima. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Yang ketiga, wa yuzainullah kulla yaumin jannatah thumma yaqul. Setiap hari Allah menghiasi surganya dan Allah mengatakan kepada surga, hambaku sudah siap untuk berdatang kepadamu, maka bersiap-siaplah. Ini tentang masalah bulan Ramadan. Pun para jamaah yang saya muliakan, Ramadan itu salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok ada bulan Ramadan? Karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang kalah semuanya. Umur pendek. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sedikit umat Nabi Muhammad yang umurnya lebih dari 70 tahun. Makanya coba jangan lihat di desa, di kompleks yang umurnya 70 tahun ke atas itu bisa dihitung. Karena memang hadisnya jarang yang lebih dari 70 tahun. Makanya bisa dihitung jari. Umur 70 tahun, 60 tahun ini belum dipotong masa puber. Siapa yang masa pubernya khusyuk? Ada yang masa pubernya khusyuk jamaah terus? Ada yang masa pubernya lebih senang malam Jumatan dibandingkan malam mingguan? Nggak ada. 60-70 tahun ini belum dipotong masa puber, belum dipotong jatah tidur. Kalau sehari semalam tidur kita 8 jam,
Umur kita 60 tahun, berarti tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Belum dipotong kalau ibu-ibu nonton Ikatan Cinta, Dangdut Akademi, film India, drakor, dan seterusnya. Sudah habis. Jatah ibadah kita berapa? Belum yang laki-laki, apalagi sekarang ada gadget, Masya Allah. Jenengan lihat Al-Quran dengan lihat status teman, lebih sering lihat yang mana? Status teman. Baca WA dengan baca Quran lebih sering yang mana? Baca WA. Nonton YouTube dengan nonton pengajian, lihat pengajian, hadir pengajian, lebih banyak mana? YouTube. Pengajian setengah jam wis bosen. Coba delok YouTube 2 jam iku gak kerasa. Apa mana ngerumpi, Masya Allah. Ngerumpi, kena ngerumpi niku sak jam, sak komplek, sak kecamatan teh. Itu usia kita. Padahal usia umat sebelum Nabi Muhammad itu oleh Allah dikasih panjang-panjang. Nabi Nuh itu usianya 1050 tahun. Ada satu riwayat, ada perempuan itu nangis di atas kuburan. Ada seorang nabi bertanya, kenapa kok nangis? Kasihan anak saya mati muda. Ditanya oleh nabi tersebut, berapa umurnya? Baru 300 tahun. Jadi 300 tahun itu dianggap mati muda, makanya ditangisi. Itu umat sebelum Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad usia balik itu 60 tahun. Kita 60 tahun itu penyakit kumpul kabeh. Sing asam urat, sing hipertensi nih, sing kencing manis, wis macam-macam teko kabeh. Padahal umat sebelum Nabi Muhammad itu ada yang anak balik itu 60 tahun. Itu baru balik. Makanya umat Nabi Muhammad itu umur paling pendek. Yang kedua, paling lemah fisiknya. Umat Nabi Muhammad itu umat yang paling lemah secara fisik. Salah satu gambarannya, umat Nabi Muhammad itu rata-rata tingginya itu 160 sampai 180. Manusia tertinggi di dunia yang pernah tercatat itu 2,7 meter. Bandingkan dengan Nabi Adam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Allah menciptakan Nabi Adam panjangnya itu 60 dhira. 1 dhira itu setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam itu sekitar 30 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu umat sebelum Nabi Adam itu umat sebelum Nabi Muhammad itu kuat-kuat. Saya kasih contoh nggih. Umatnya Nabi Musa, sholat wajibnya itu sehari semalam 50 kali. Kita berapa kali? 5 kali, itu pun banyak yang nawar. 5 kali banyak yang nawar. Itu umat sebelum Nabi Muhammad. Fisik kita kalah. Umat sebelum Nabi Muhammad itu ibadahnya kuat-kuat karena fisiknya kuat. Umat Nabi Muhammad itu fisiknya lemah. Ada di antara kita yang istiqomah tiap hari sholat 20 rakaat selain Ramadan? Nggak ada. Wong tahajud aja kadang-kadang. Mek umat soleh tahajud, ndak umat subuhnya hilang. Itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duha yang mek kober, ndak kober, ndak duha. Wong sholat fardu kadang-kadang sering ngenteni injury time. Nah ini umat Nabi Muhammad. Nomor 3, umat Nabi Muhammad itu umat yang lingkungannya paling tidak mendukung, godaannya paling banyak. Umat Nabi Muhammad itu kenal gadget, kenal YouTube, kenal smartphone. Umatnya Nabi Musa itu tidak kenal. Godaannya tidak ada. Godaan umat Nabi Muhammad itu banyak. Masya Allah. Jenengan bangun tidur, kira-kira yang dipegang duluan tasbihnya atau HP-nya? HP-nya. Tangi turu sik kadang-kadang sik rada-rada moto sik ndak pati pelek niku kadang-kadang HP ya diwoco. Paham ya? Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan sebelum tidur yang dipegang tasbih atau HP? Maka ada kemarin tuh bilang, "Ustaz, saya tuh iri sama istri saya. Kenapa? Sebelum tidur itu kok selalu bercahaya." Ternyata setelah dibuka HP-nya hidup. Dikiranya wiritan sampai wajahnya bercahaya, ternyata cahaya HP.
Itu kita, umat yang lingkungannya itu Masya Allah sangat tidak mendukung. Maka Rasulullah SAW itu pernah susah. Kenapa kok susah? Rasulullah itu susah. Bagaimana umat saya yang usianya pendek, fisiknya lemah, godaannya banyak, bisa ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad. Usianya panjang, ibadahnya kuat, lingkungannya mendukung. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada 4 orang nabi di Bani Israel itu yang ibadah non-stop tanpa maksiat 80 tahun. Kalau kita kan nontonnya yang non-stop. Ini ada nabi 80 tahun ibadah non-stop tanpa maksiat. Siapa itu? Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha bin Nun. Maka Nabi Muhammad itu susah. Bagaimana umat saya bisa ngalahkan mereka? Wah, umat saya umurnya cuma 60 tahun, belum dipotong yang tadi itu. Macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada umat Nabi Muhammad 1 bulan, yang dengan bulan itu kita bisa ngejar ketertinggalan. Namanya bulan Ramadan. Maka Ramadan itu kalau bisa disiapkan. Kenapa kok perlu kita siapkan? Karena kita itu kalah semuanya. Tanpa Ramadan kita kalah. Satu-satunya cara kita ngalahkan umat sebelum Nabi Muhammad itu optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Paham ya? Saya kasih gambaran. Kalau kita seumur hidup dapat sekali saja Lailatul Qadar seumur hidup, kita sudah ngalahkan Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Hizkil yang ibadah non-stop 80 tahun. Dapat seumur hidup saja, apalagi tiap tahun. Kita seumur hidup sekali saja dapat Lailatul Qadar, itu sudah bisa ngalahkan Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, Nabi Yusha bin Nun. Paham ya? Karena Lailatul Qadar itu setara 1000 bulan. 1000 bulan itu setara 80 tahun. Makanya Ramadan itu kalau bisa dioptimalkan. Bun, ini Ramadan. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang sering saya sampaikan. Umat Nabi Muhammad ini karena kalah semuanya, maka Allah memberikan umat Nabi Muhammad promo-promo ibadah. Ini promo-promo yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama, ada promo reguler. Promo reguler ini kata Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan umat Nabi Muhammad itu dapat pahala minimal 10. Artinya kalau umur kita 60 itu sudah setara 600. Karena khusus umat Nabi Muhammad kalau melakukan kebaikan 1 itu minimal dapat 10. Umat sebelum Nabi Muhammad enggak, 1 ya 1. Tapi khusus umat Nabi Muhammad karena kalah semuanya tadi itu, Allah memberikan anugerah umat Nabi Muhammad ibadah 1 minimal dapat 10. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang niat melakukan ibadah kemudian tidak terlaksana karena ada uzur, maka tetap dapat pahala 1 utuh. Jenengan umpama niat tahajud, aku kok bengi kata tahajud, alarmnya double 5, mulai dari jam 3:30, jam 3:30 lebih 5 menit, pokok double 5. Meskipun alarm yang kedua untuk mematikan alarm pertama, alarm ketiga untuk mematikan alarm kedua, alarm kelima mematikan alarm keempat, nggak turun, nggak tangi pinggal. Orang yang kemudian niat tahajud kok nggak tahajud, itu kata Rasulullah SAW tetap dapat pahala tahajud utuh. Tapi ojo istiqomah niate. Kulo Ustaz alhamdulillah tiap hari istiqomah tahajud. Lho kok iso? Istiqomah niat tahajud oleh ganjaran siji Ustaz. Itu pun dapat pahala, padahal cuma niat. Bahkan kata Rasulullah, orang yang mau melakukan kejelekan tidak jadi karena sadar, itu dapat pahala 1. Orang mau lihat konser, sebelum lihat konser dapat ceramah, akhirnya sadar, tidak jadi ikut konser, itu dapat pahala 1. Itu khusus umat Nabi Muhammad. Makanya Masya Allah kita harus bersyukur dengan umat Nabi
Muhammad. Ada yang namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contoh, sholat jamaah itu kata Rasulullah SAW melebihi sholat sendirian 27 kali. Maka kalau bisa jenengan tuh sholat jamaah eman-eman, sholate podo, kesele podo, rokaate podo, ganjarane bedo. Ada lagi pakai siwak, ini yang perlu kita istiqomahkan lagi. Saya sejak pandemi itu sudah jarang, karena kan pandemi kan pakai masker. Dulu kemana-mana masih pakai siwak. Ini kayaknya juga perlu kita biasakan lagi. Orang siwakan sebelum sholat itu pahalanya 70 kali lipat tanpa siwak. Bahkan kata ulama, kalau orang sholat di masjid jamaah sebelum jamaah siwakan, itu pahalanya adalah pahala siwak 70 dikali pahala sholat jamaah 27, setara 1.800 rakaat. Sholate podo, soroe podo, rakaate podo, ganjarane beda. Paham nggih? Maka orang yang sholat di Masjid An-Nadifah jamaah sebelum jamaah siwakan itu sama dengan sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1.000 rakaat. Oke, makanya ini namanya syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa orang punya ilmu itu ibadahnya beda dengan yang tidak punya ilmu pahalanya? Karena orang yang punya ilmu tahu caranya, ibadah itu bisa pahalanya lebih. Jadi ini yang dinamakan fadhailul amal. Orang yang punya ilmu tahu, oh mek dilakoni ngene ganjarane beda. Bisa jadi yang dilakukan sama, tapi nilainya beda. Kenapa? Orang yang punya ilmu tahu promo syarat dan ketentuan berlakunya. Nah, okay? Ini semakin banyak orang punya ilmu semakin tahu. Contoh lagi. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah itu punya istri namanya Juwairiyah. Siti Juwairiyah itu setelah sholat subuh itu wiritan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Saking semangatnya wiritan sampai Rasulullah pulang dari masjid waktu duha ketemu Siti Juwairiyah masih wiritan. Berarti Siti Juwairiyah itu wiritan mulai subuh sampai waktu duha. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, saya punya amalan yang kalau dilakukan meskipun saya baca 1 atau 10 sudah bisa mengalahkan wiritan kamu yang dibaca setelah subuh sampai waktu duha. Apa itu kata beliau? Kalau kamu membaca wirid ditambahi subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ditambahi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, meskipun 1 itu bisa mengalahkan wiritan setelah subuh sampai waktu duha. Paham ya? Ini namanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Jenengan wiritan subhanallah bihamdi subhanallahil azim mulai subuh sampai duha, kira-kira yang dibaca maksimal berapa? 10.000? Nggak sampai. Tapi kalau saya baca subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, saya membaca subhanallah sebanyak makhluknya, sebanyak ridhonya Allah, sebanyak timbangan aras, sebanyak kalimat-kalimat Allah. Itu jumlahnya berapa? Tidak terbatas. Makanya kata Rasulullah SAW, kamu baca wiritan mulai subuh sampai duha masih kalah dengan saya baca wiritan tapi saya tambahi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Lah ini kalau orang nggak punya ilmu tidak bisa tahu caranya. Paham nggih? Makanya saya kalau wiritan-wiritan itu biasanya tak tambahi itu. Wiritan apa saja tak tambah itu. Wiritan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ditambah itu. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. La ilaha illallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sallallahu ala Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paham nggih? Ini semakin banyak ngaji semakin tahu. Pun.
Oh nggih, siap. Mungkin tak tolong diilingaken nggih. Mungkin tak tuliskan sekaligus hadisnya, sekaligus terjemahannya. Pun, ini banyak sekali ini. Tidak bisa saya jelaskan satu-satu syarat dan ketentuan berlaku. Ada promo berbatas waktu. Apa promo berbatas waktu itu? Salah satunya Ramadan. Ramadan itu promo berbatas waktu. Bahkan kata Imam An-Nakhai, orang yang ibadah di bulan Ramadan itu lebih utama dibandingkan 1000 kali ibadah di selain bulan Ramadan. Makanya dioptimalkan. Saya tanya ke jenengan, umpama sini yang paling dekat apa nggih? PTC. Atau yang terdekat sekarang yang muncul apa? Super apa? Superindo. Promo minyak goreng. Umpama Superindo ngadakan promo minyak goreng yang harganya asalnya 100.000 jadi 1.000. Berakhir besok jam 5 sore. Pertanyaan saya, kira-kira parkiran Superindo itu rame atau sepi? Rame. Rombongan, kalau bisa pakai mobil bareng-bareng. Jadi tutupnya jam 5 sore, saya yakin jam 5 pagi itu sudah antri. Paham ya? Maka seharusnya Ramadan itu semakin akhir, masjid itu seharusnya semakin antri. Ibarat promo mau habis, itu orang rebutan. Cuma masalahnya bedanya ganjaran itu tidak ketok moto. Mek diskon kan ketok moto, 100.000 dari 1.000 kan ketok moto. Ganjaran kan tidak ketok moto. Makanya kebanyakan masjid dan musola itu yang paling rame tanggal berapa? Tanggal 1. Bahkan saking ramenya banyak masjid dan musola itu kalau 1 Ramadan itu sampai nyewa terop. Saking ramenya. Semakin hari, masya Allah, semakin maju. Sofnya semakin maju. Opo maning tanggal 20, masya Allah. Banyak umat Islam itu kalau sudah tanggal 20 senengnya tawaf. Tawaf nang mall nang Superindo. Lempar jumroh, sing dilemparkan uang ke kasir. Itu kita. Seharusnya ndak. Ramadan itu tanggal 20 itu seharusnya masjid itu antri. Karena promonya sudah mau habis. Makanya kalau saya, jangan kalau mau hari raya itu kalau bisa persiapan hari raya itu jangan tanggal 20. Mau beli baju itu milih-milih baju itu sekarang. Milih baju sekarang. Jajan-jajan itu jangan tanggal 20, eman-eman. Tanggal 20 ke atas tuh fokus. Karena apa? Promonya mau habis. Ini namanya berbatas waktu. Pun ada berbatas tempat seperti sholat di masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, ini yang paling penting. Ini yang sering saya sampaikan. Promo spesial. Apa promo spesial? Pasif pahala. Kita umat Nabi Muhammad, kula kalawan jenengan, kalau ngandelno sholat, seberapa kuat kita sholat sehari semalam? Kalau kita hanya ngandalkan baca Quran sendiri, seberapa kuat kita baca Quran sehari semalam? Kita itu baca Quran sehari semalam 1 juz. Zaman sekarang itu sudah soleh. Bukan hanya soleh, soleh kalau sekarang itu. 1 hari 1 juz itu soleh kalau sekarang. Karena banyak di antara kita itu kadang-kadang masya Allah Qurannya nggak disentuh. Artinya kalau kita hanya ngandalkan baca Quran sendiri, umur kita itu eman. Kita harus berpikir cerdas. Apa maksudnya berpikir cerdas? Bagaimana kita itu tidur dapat pahala orang sholat. Bagaimana kita jalan-jalan dapat pahala orang baca Quran. Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa? Kalau ngandalkan kita sendiri tidak cukup. Inilah yang dikatakan pasif pahala. Kalau dalam manajemen keuangan ada namanya pasif income. Orang yang punya pendapatan pasif itu orangnya jalan-jalan, rekeningnya bertambah. Orangnya tidur, rupiahnya meningkat. Itu namanya pasif income. Maka dalam hidup ini kita perlu memperoleh pasif pahala.
Kita tidur dapat pahala sholat, jalan-jalan dapat pahala orang baca Quran, mati tetap mengalir pahalanya. Ini yang paling banyak. Di antaranya ilmu yang disebarkan. Ada yang tanya ke saya, Ustadz, saya kan bukan ustadz, tidak punya ilmu. Saya kan bukan penceramah. Nyebarkan ilmu itu tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi penceramah. Jenengan punya ilmu apa? Ajarkan. Habis ngaji dapat ilmu, jenengan ajarkan ke anaknya. Habis ngaji dapat ilmu, jangan ajarkan ke tetangganya. Itu sudah jadi ilmu yang bisa jadi jariah. Yang sering saya sampaikan, semua kita kan bisa abatasa, ya? Ada yang nggak bisa abatasa? Semuanya kan bisa abatasa. Kalau jenengan hanya bisa abatasa, ajarkan itu minimal ke anak jenengan, cucu jenengan, ponakan jenengan. Orang baca Quran itu syaratnya tahu huruf hijaiyah. Saya bisa baca Quran karena saya tahu abatasa. Maka setiap saya baca Quran, orang yang dulu ngajari saya abatasa dapat pahala utuh dari bacaan Quran saya. Setiap saya baca kitab, orang baca kitab itu tetap dari abatasa. Setiap saya ngajar baca kitab, orang yang dulu ngajari abatasa saya dapat pahala utuh dari setiap yang saya baca. Ini yang harus kita perbanyak. Paham ya? Bagaimana kita dapat pahala orang baca Quran, dapat pahala orang baca kitab? Ya sudah, ilmu itu ajarkan. Makanya kalau saya pribadi, saya sering cerita ke jenengan, saya dan istri itu punya komitmen. Saya sampai istri saya itu komitmennya satu, apa? Anak saya harus abatasanya dari saya. Itu sudah komitmen saya. Kenapa? Saya tidak ingin jatah saya kepada anak saya diambil orang. Kenapa? Ini investasi saya. Saya ingin setiap anak saya baca Quran, saya dapat pahala. Maka jatah ini saya gak ingin diambil orang. Maka anak-anak saya itu saya usahakan abatasa, minimal abatasa sampai ya abatasa itu hatam ke saya. Anak saya yang sekarang pertama yang pernah ikut ke sini itu 8 tahun sekarang, itu abatasanya sudah selesai dengan saya. Abatasa AIU itu sudah selesai dengan saya. Kemudian saya sudah gak sempat karena sudah kadang-kadang setelah maghrib pengajian macam-macam, baru tak privatkan. Andai kan dekat Latifah itu enak, tak taruh sini Pak. Karena jauh saya manggil ustadz itu saya privatkan anak saya. Tapi abatasanya selesai dengan saya. Berarti jatahnya sudah milik saya. Ustadz yang ngajar yang privat itu hanya nambah. Paham nggih? Maka itu jangan ajarkan. Ada yang pintar masak, ajarkan. Kalau ada orang yang kemudian bisa masak enak, suaminya bahagia, anaknya bahagia gara-gara masakan jenengan yang diajari oleh jenengan, jangan dapat pahala. Paham nggih? Maka banyak. Termasuk yang paling mudah apa? Marketing makelar kebaikan. Jenengan ndak iso ngaji, ndak iso ngajar, ajak orang ikut pengajian. Ustadz, saya ngajar ndak bisa. Kalau saya ngajar takutnya tersesat. Paham nggih? Maka kalau saya ngajar ndak bisa. Jenengan ndak bisa ngajar, pingin dapat pahala orang ngajar. Simple. Ajak sebanyak-banyaknya orang ikut ngaji. Kalau jenengan ada orang diajak ngaji, orang yang diajak ngaji ini tidak bisa sholat dengan benar, sholatnya banyak salahnya. Karena diajak ngaji, ngerti cara sholat yang benar, ngerti sifat sholat Rasulullah sehingga sholatnya benar. Maka setiap orang ini sholat benar, jenengan yang ngajak ngaji, meskipun tidak melok ngajari, dapat pahala setiap kali dia sholat benar. Paham nggih? Makanya jangan sampai kemudian kita itu malas ngajak orang kebaikan. Karena itu nanti yang akan kita harapkan sampai meninggal. Kalau kita ngandalkan sholat itu terbatas. Mati wis tidak bisa sholat. Tapi kalau ngajak orang, selagi orang yang kita ajak melakukan kebaikan, kita boleh tidur, kita boleh mati, tapi pahalanya akan tetap ngalir. Maka ngajak orang itu, masya Allah. Sampun Ustadz, sampun ngajak. Pertanyaan saya, berapa kali jenengan ngajak? Wong cuma sepisan memble.
Paham ya? Makanya saya sering menyampaikan, jangan sampai kita itu kalah dengan bandar narkoba. Bandar narkoba itu taruhannya nyawa, taruhannya polisi, penjara. Itu nawarkan narkoba, cukup sekali apa enggak? Enggak cukup, sak kenee. Masa kita nawarkan Allah ditolak sepisan sudah mundur? Apa enggak malu kita nanti kalau ketemu Rasulullah SAW? Kamu katanya cinta kepadaku, ngajak ke saya ditolak sepisan, wis mimble. Bandar narkoba, taruhan nyawa, taruhan penjara. Nawarkan narkoba 100 kali enggak pernah suruh. Paham ya? Makanya ajak sebanyak-banyaknya ngaji itu. Kalau bisa sampai penuh itu Masya Allah. Maka orang yang kemudian terlibat dalam pengajian itu dapat pahala utuh dari setiap kebaikan yang kemudian terjadi. Yang kedua, anak soleh. Ini kita harus yakinkan, karena orang paling beruntung itu kata Rasulullah, wa innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Kelak akan ada orang yang di kuburan di surga oleh Allah dikasih nikmat luar biasa, diangkat derajatnya sampai kaget. Jadi ada orang itu dikasih sampai kaget. Ibarat jenengan itu biasanya kalau ketemu orang dikasih 1 juta kok tiba-tiba dikasih 1 M, itu kagetnya kan luar biasa. Ada banyak orang di kuburan itu kaget. Bukan karena apa? Karena dia merasa ibadahnya tidak setara dengan nikmat, dengan derajat yang diperoleh. Maka orang ini bertanya kepada Allah, min anna hadza, dapat dari mana saya ya Allah? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, bistighfari waladika lak, karena kamu punya anak yang tiap saat tidak pernah lupa membaca istighfar untukmu. Masya Allah. Anak kalau baca istighfar kepada orang tua, itu orang tua di dalam kuburan tuh bahagianya luar biasa. Kalau kita sudah setiap sholat baca Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, diam-diam baca Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, itu orang tua di dalam kuburan itu bahagianya luar biasa. Ini yang namanya pasif pahala. Belum waktu duha. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Termasuk mushaf, orang yang mewakafkan TPQ, orang yang terlibat itu, selagi TPQ ini dibuat menggunakan baca Quran, orang yang mewakafkan semuanya ini dapat pahala utuh dari bacaan Quran yang dibaca. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti akan saya tambah sedikit kalau nggak ada yang tanya. Kalau ada yang tanya monggo, saya persilakan. Oke. Setan itu pinter. Pinternya setan, kalau orang sudah melakukan kebaikan, setan berpikirnya bagaimana pahalanya hilang. Jadi setan itu kalau ada orang belum baik, bagaimana nggak baik. Kalau sudah baik, setan akan membiarkan, tapi akan berpikir bagaimana kebaikannya hilang. Maka setan akan memberikan banyak sekali godaan kepada orang baik. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap orang itu punya penyakit. Penyakitnya orang yang punya nasab tinggi sombong. Penyakitnya orang yang ibadah itu juga ada. Penyakitnya orang yang sedekah itu juga ada. Apa penyakitnya? Satu, ini yang kalau kita gak punya ilmu, gak hati-hati, bisa jadi pahala kita hilang. Penyakit orang ahli ibadah itu ada 2. Penyakit orang yang ahli ibadah. 1, orang yang ahli ibadah, penyakitnya ini yang harus kita hati-hati. Biasanya gampang ujub dengan ibadahnya. Itu penyakit. Kalau nggak percaya, coba jenengan istiqomah tahajud sak bulan aja. Istiqomah tahajud. Setelah 1 bulan pasti muncul koyok-koyok tek ladifah yang paling soleh ku aku. Itu pasti muncul. Coba jangan kalau nggak percaya. Jenengan sehari semalam istiqomah baca Quran 1 juz istiqomah. Nanti kalau jenengan sudah istiqomah, setan akan datang. Apa yang dimunculkan oleh setan? Rasa ujub.
bangga dengan kebaikannya, merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Itu penyakit yang kemudian menggugurkan. Nah, kalau kita nggak hati-hati itu bahaya. Paham ya? Kadang-kadang orang itu masya Allah, memang ini penyakit ya. Penyakitnya orang yang ahli ibadah itu ujub, ngeremehin orang. Coba kalau kita istiqomah jamaah 5 waktu, setelah jenengan istiqomah jamaah 5 waktu, kelihatan orang adzan masih nongkrong di jalan, perasaan jenengan gimana? Oh, umur sepisan ae gawe nongkrong, ndak koyo aku. Adzan langsung berangkat. Itu penyakit. Dan itu pasti muncul. Siapa saja. Ustadznya podo ae. Orang punya ilmu juga sama. Karena memang itu penyakit setan. Bagaimana setan itu berpikir orang kalau sudah baik tidak apa-apa. Karena setan tidak mungkin melarang orang baik. Kata setan tidak apa-apa, api o. Tapi awas enggak ganjarannya tak entekno. Itu tugas kedua setan. Maka hati-hati. Makanya jangan sering-sering evaluasi diri itu sering-sering. Masya Allah ya. Makanya kata Rasulullah, orang paling baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah, tapi merasa paling jelek di sisi nafsunya. Tapi abot, seperti ini abot beneran abot. Orang baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah, tapi bagi dirinya dia merasa jelek. Abot Pak itu Pak. Kalau nggak benar-benar orang yang kuat imannya itu repot. Karena penyakitnya orang baik itu Pak. Penyakitnya orang baik itu pasti ujub. Paham ya? Maka banyak orang baik itu lesannya itu tidak baik. Ketok wong gak jamaah, wis omongannya gak enak. Sampeyan iki rezeki toko pangeran, kabeh toko pangeran. Mosok adzan ndak krungu. Iku kuping apa centelan. Padahal orang jenengan baru jamaah istiqomah. Orang istiqomah jamaah itu sunnah atau wajib? Sunnah. Ngilono uang dosa apa ndak? Dosa. Ini penyakit Pak. Hati-hati. Paham nggih? Pun. Nomor 2. Ya, penyakit orang baik itu apalagi orang yang rajin sedekah. Ini penyakit, hati-hati. Seneng ngungkit-ngungkit kebaikannya. Coba jenengan tak percaya. Jenengan apik nang tonggo, bendino dikirimi gitu Pak. Suatu ketika tonggo jenengan elek ke jenengan. Pertanyaan saya, jenengan ngungkit enggak? Pasti diungkit. Iki tonggo dak tuman dipelajari. Bendino tak apiki. Ini Pak. Bendino tak apiki dibales air susu dibales dengan air tomat. Lo benar Pak. Memang itu setan pinternya itu. Setan tuh pinternya itu. Termasuk ngapunten. Jangan sempat ngungkit-ngungkit ke anak. Penyakit. Abah saya itu ngajari ibu saya ya. Abah saya itu kan ibu saya ngomong gini Pak. Ya apa yo anak iki wis soro-soro. Ya namanya orang tua wajar ya, wajar. Soro-soro ngurus anak ndak pati ngreken. Kata abah saya, ndak oleh ngono iku. Kita sebagai orang tua, baik ke anak itu hubungan kita kepada Allah. Loh kalau kita nuntut anak baik ke kita, berarti hubungan kita transaksional dengan anak, bukan dengan Allah. Ini juga penyakitnya orang baik Pak. Penyakitnya orang tua yang sayang, me anak kemudian ndak sayang, ngungkit-ngungkit, tak sekolah no, tak kenek no, saiki ndak bakti. Itu ungkitan Pak. Loh itu pinternya setan, ndak kerasa kita kadang-kadang. Paham ya? Makanya 2 penyakit ini hati-hati. Sama wis. Jangan kalau nggak percaya, jenengan duwe dulur, me ono masalah dibantu. Bantu ini. Suatu ketika jenengan butuh bantuan, ndak dibantu. Pertanyaan saya simpel, yang dilakukan jenengan apa? Ungkit, mek iso diungkit mulai biyen. Masya Allah gitu. Apalagi ibu-ibu itu biasanya kalau sudah jengkel itu, ya kalau kesel itu bukan histeris tapi historis. Akan status. Kenapa kok historis?
Karena dia bisa mengungkit kebaikannya dia mulai awal pernikahan sampai sekarang. Historis. Dia bisa mengungkit kejelekan suaminya mulai awal nikah sampai sekarang. Padahal suaminya sudah lupa. Itu namanya istri yang historis, bukan historis. Itu penyakit, Pak. Itu penyakit. Memang berat. Makanya ibadah itu berat, tapi yang lebih berat dibandingkan ibadah adalah menjaga keutuhan pahala ibadah. Itu lebih berat. Oke, makanya ayo bareng-bareng ya, sama, saya juga sama, jangan sama. Dua penyakit ini, penyakit ujub, penyakit ngungkit, ini penyakitnya orang baik. Ngoten nggih? Pun, ada lagi? Nggih, monggo. Boleh. Jadi siwak itu sebelumnya. Cuma kalau jenengan siwaknya ada di rumah, kalau sholat yang kedua nanti gak bisa siwakan. Jadi siwak itu setiap sholat, setiap baca Quran, setiap sholat. Jadi siwak dengan sikat gigi beda. Kalau sikat gigi 1 hari 2 kali. Kalau siwak itu setiap melakukan kebaikan. Paham nggih? Jadi kalau jenengan sholat taraweh, setiap rakaat siwak, baca Quran siwak. Makanya betul, okay. Setiap melakukan sebelum wudu siwakan. Makanya ada Habib Taufik di Pasuruan, itu ada namanya Habib Taufik, salah seorang tokoh di ketua Robito Alawiyah sekarang. Beliau itu abahnya Habib Taufik bin Abdul Qadir, abahnya Habib Abdul Qadir. Itu saking senangnya siwak, di semua tempat itu dikasih siwak. Di kamar mandi ada siwak, kemudian di kantong ada siwak, di tempat tidur ada siwak, di tempat-tempat itu ada siwak. Maka setiap melakukan kegiatan beliau pakai siwak. Itu wafatnya Masya Allah. Beliau itu wafatnya itu seperti orang siap-siap, wudu, tidur, ngadep ke kiblat, posisi seperti mayit. Setelah itu tidur, wafat. Habib Abdul Qadir As-Segaf, abahnya Habib Taufik As-Segaf. Itu Masya Allah, ahli siwak beliau. Rasulullah itu Pak, kemana-mana pakai siwak. Ketemu istri siwakan. Makanya salah satu sunnahnya suami itu kalau pulang, kalau bisa dalam kondisi seger. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu tidak pernah ketemu istrinya kecuali sudah pakai minyak wangi, sudah pakai siwak. Betul nggih? Ada lagi? Tergantung selera gitu. Ada orang yang kemudian tidak senang, ada yang orang senang, dan ada orang yang kemudian kalau terlalu sudah nggak layak. Makanya siwak itu, kalau saya pakai siwak itu yang panjang, itu nanti kalau atasnya kotor saya potong, nanti ujungnya itu direndam air panas, itu akan lunak. Nanti dipotong lagi. Makanya siwak itu sunnahnya tidak lebih satu kilan kalau di Jawa. Siwak itu panjangnya enggak lebih 1 kilan, tidak kurang dari 3 jari. Maka kalau jangan punya siwak segini, ini bisa dipotong 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali dipotong. Jangan sampai siwaknya juga tidak bersih, karena ada orang yang siwaknya sampai lumutan. Ya kalau bisa tiap hari dicuci, tiap hari. Saya kadang-kadang kalau pakai siwak itu 1 hari bisa dicuci sampai 3 kali. Cuci. Nanti kalau sudah agak jelek, atasnya potong, jenengan rendam saja di air panas, itu sudah lunak. Pakai lagi, potong lagi. Maka segini ini 1 bulan 2 bulan bisa cukup. Dalam? Kalau sunnahnya itulah rata. Sunnahnya rata. Tapi kalau yang penting dapat sunnah, bukan yang sempurna, yang penting digerakkan. Tapi kalau yang ingin sempurna rata, ada kulban. Nah, nyambut aja. Siwak, ya. Cara pegang siwak itu begini, mumpung sekalian. Jadi 3 jari telunjuk, tengah, manis. Itu di atas. Jari kelingking di bawah.
Ibu jari itu megang atas. Jadi begini megang siwak itu. Kalau pakai siwak itu begini. Jadi bukan begini ya. Iki katanya gogrok iki jenenge. Jadi begini. Saya punya kitab, satu kitab judulnya siwak. Hanya bahas siwak, itu satu kitab. Jadi caranya itu begini. Jadi ini di atas, ini di bawah. Ibu jari itu megang bagian atas. Ini nanti yang kemudian digunakan menggerakkan. Cara makainya dari kanan ke tengah, baru dari kiri ke tengah. Jadi yang sunnah itu kanan dulu ke tengah 3 kali, kanan dulu ke tengah 3 kali, kanan dulu ke 3 kali, baru kiri ke tengah 3 kali, kiri ke tengah 3 kali. Bagian luar, bagian dalam, kalau siwaknya masih halus, bagian apa ini, langit-langit, tapi tidak boleh keras. Kalau ingin sempurna, ya. Tapi yang kalau nggak sempurna, yang penting sunnah, yang penting digerakkan. Mantan, ya? Bon. Ada lagi? Sampun? Kalau nggak ada, saya anggap cukup. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Jangan tanglet, oke, monggo. Oke. Ngeten. Pahala itu kata ulama beda dengan kue. Kue kalau dibagi jatahnya sama atau enggak? Enggak sama. Kue dibagi orang 3 dengan dibagi orang 10, jatahnya sama enggak? Enggak sama. Tapi kalau pahala itu beda. Pahala itu ketika dibagi, orang yang melakukan pahalanya enggak berkurang. Ketika dihadiahkan kepada orang lain, maka pahala yang didapatkan orang lain tetap utuh. Itu pahala. Jenengan sholat, pahala jenengan suatu. Yang ngajari sholat dapat pahala. Jadi bukan berarti ketika orang yang ngajari dapat pahala orang sholat, pahala orang yang sholat berkurang. Tidak, itu pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala itu ada yang ulama sepakat sampai ada yang ulama tidak sepakat. Yang ulama sepakat sedekah. Itu semua ulama sepakat kalau kita sedekah atas nama orang wafat itu pasti sampai. Karena hadisnya sahih, itu yang ulama sepakat. Termasuk yang disepakati adalah bacaan istighfar. Kita baca Rabbighfirli wali walidayya, ulama sepakat sampai. Yang tidak disepakati tapi mayoritas ulama mengatakan sampai adalah bacaan-bacaan ibadah yang lain. Contoh bacaan Quran, sholat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, ada ulama yang mengatakan pahala itu sampai kalau kita niati. Kami, contoh saya ngaji. Kalau saya ngaji ini, saya niati pahalanya untuk orang tua saya, maka orang tua saya mendapatkan pahala dari setiap kajian yang saya ajarkan. Makanya kenapa kalau di kita setelah tahlilan itu ada doa Allahumma gimana? Ausil wa balligh thawaba ma qara'nahu dan seterusnya. Itu kan artinya ya Allah, sampaikanlah apa yang saya baca kepada yang disebutkan mulai nabi dan macam-macam. Nabi Muhammad sampai yang meninggal. Itu ada sebagian ulama menyampaikan pahala itu akan sampai kalau diniatkan dan dihadiahkan. Kalau tidak ya tidak. Makanya kalau bisa jenengan kalau sedekah jangan lupa diniati untuk orang tua. Karena kalau jenengan sedekah tidak diniati orang tua, ya dapat satu ya jenengan toh. Tapi kalau jenengan sedekah, saya sedekah atas nama orang tua saya, orang tua jenengan dapat, jenengan dapat karena jenengan yang sedekah. Okay. Sholat juga sama. Jangan kalau bisa diniati. Sama saya kalau ngaji itu saya niati untuk orang tua saya. Ngaji baca Quran itu jangan lupa diniati. Ngerti nggih? Ada lagi? Sampun? Sampun, kalau sampun semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Semoga kita oleh Allah dijadikan orang yang istiqomah.
anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna bina Muhammadun abduka rasuluk wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna bina Muhammadun abduka rasuluk. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.